pengalamannya ternyata saya terkecoh gitu. Ya. Mbak Yongki, tibalah pada kesimpulan panjenengan menyimpulkan nanti kalimatnya yang kiranya mudah untuk dipahami sehingga kita nanti bagaimana ke depan untuk melangkah ke tahun baru tahun 2021. Nanten nggih, Mbak. Monggo kesimpulan Mbak Yongki. Ya. Jadi dari hasil dialog ini nantinya saya akan mencapai sebuah titik kesimpulan. Sebelum nyampe tata kesimpulan, maka Mas Jati yang sudah dari awal ngawedar, yang kedua mendengarkan dengan seksama hasil pemikiran-pemikiran kita, hasil dialog kita. Mungkin malam hari ini ada waktu yang tinggal beberapa menit lagi kita akan masuk pada zaman era 2021. Maka monggo Mas Jati ngawedar 10 menit paling lama, karena ini waktu tinggal 30 menit. Tinggal 30 menit. Nah, monggo. Terima kasih. Jadi saya menarik kesimpulan di sini tadi itu kelihatannya leluhur-leluhur kita kumpul ya. Secara tidak langsung kita tadi itu makanya betul Ibu Kendedes itu tidak pernah menjadi ratu. Wanita di balik tahta yang menjadi ratu lalu sampai berdiri Mojopahit itu adalah Tribuana Tunggadewi. Tri itu 3, Buana itu jagat, Dewi itu wanita. Wanita yang mampu menyerap kekuatan jagat gede, makrokosmos ke mikro. Itu kok persis dengan Bu Tusi ya, Kendedes itu, mohon maaf. Tadi karena apa? Karena beliau itu ngemong ya, ngemong. Beliau ngemong, cinta kasih, dan nggak memegang pemerintahan. Tapi siapa tahu nanti melahirkan anak-anak ini calon pemimpin-pemimpin yang akan datang ya. Lalu yang tadi yang kedua, kalau penjenengannya Profesor Darji tadi dari Makassar, Kraing Galingsong itu sinten nggih? Dari Galesok dari Takalar. Dari Takalar. Itu Makassar nggih. Makassar. Itu tokoh. Jadi kita ini memang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan bahkan internasional ya. Terus saya melihat Mbah Yongki ya, kalau panggil Mas Yongki atau Opa ya gitu. Itu beliau itu seperti semangat Prabu Kertanegara. Karena apa? Justru Mojopahit 341 tahun karena dari Singosari ya. Tataika Dharma Putra Nusantara ing Sultan Hamukti Palapa lamun turun meka ing Nusantara. Ing Tumasik Singapura, Johor Malaysia, Tidore, Ternate sampai ke Gurun itu Australia. Itu wilayah kita semua ya. Terus beliau-beliau ini atau adik-adik ini kelihatannya juga orang dulu juga ya, orang dulu juga. Ini jumlah yang aktif sejak sore tadi berapa jumlahnya yang ikut? Kalau nggak salah 13 ya. Termasuk Mbak yang baju merah di sini tadi 11. Yang tanya kemarin minta kesimpulan 13 ya. 13. Kenapa setahun itu kok mesti 12 ya? Dan saya nulis buku Jagat akan dikurangi besar-besaran itu dimulai dari tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Karena bencana alam, karena penyakit, karena perang dunia, karena ini dan sebagainya itu. Nah, satu berarti mulai lagi. Jadi lepas dari ini itu kepaksa atau tidak, gini tuh kalau tidak jadi lakon, gue dikontak kok sama Mas Yongki itu berkali-kali nggak tertarik. Wah, ini abot neng sumber apa abot neng pacar ya. Ya mungkin neng pacar ya. Tapi kalau memang jadi lakon mesti tertarik. Saya itu sebenarnya sudah nggak boleh keluar
ya. Dan saya yang membantu saya itu hanya ini. Makanya manusia itu tidak akan kehilangan apapun yang dia kehendaki, termasuk masa tua tadi itu, termasuk penyakit ya. Yang menolong saya itu batu ini. Batu ini yang menolong saya. Kok menolong? Karena saya itu mestinya sudah pasang ring jantung 2 tahun yang lalu. Gara-gara saya beli 2 batu, yang satu saya taruh di tas sana ya, itu saya jadi nggak pasang ring. Jadi pasang ring. Itu kalau deteksi begini ya, deteksi. Ya, pokoknya ini kalau deteksi ya, ini ada magnetnya. Ada magnetnya untuk kelancaran darah tadi itu. Jadi fungsi manusia itu supaya saraf-saraf itu semua berfungsi kalau darahnya itu sehat. Nah ini magnet, ini nempel di benda-benda nempel. Kalau ini enggak ya. Ini aja Rp20.000 ini. 20.000 rupiah harganya itu. Cuma ini karena penting buat saya balik perak 130 ya. Supaya tidak kotor, supaya pantas lah gitu. Nah, 12 ya, tahun 12. Berarti kita itu yang memulai itu ya. Saya hanya satu kata sampai umur saya itu akan mendekati ke 80. Saya udah mati 2 kali ya, 3 hari. Mas Yongki ini saksinya, yang jaga, yang awal ya. Kematian itu tidak seperti yang diceritakan agama-agama itu, tidak sama sekali ya, tidak sama sekali. Yang betul justru teorinya Prof tadi itu ya, tergantung bagaimana gen kita. Nah, saya menjadi panjang dan tidak pernah lelah karena hanya satu kata dari Bung Karno pada waktu saya masih SMA kelas 2. Ini Karde yang Putri. Kelihatannya Bung Karno sudah terasa kalau akan ada peristiwa 65. Jadi kelas berapa? Kelas 3 SMA Pak. Ya wis, kamu belajar yang rajin ya. Cepet, nanti setelah lulus kamu kuliah di Jakarta sambil biadi uri Indalang Pak Dito Swoko. Jati besok yang meneruskan Bapak. Hanya dari kata-kata Jati terus yang meneruskan Bapak. Tugasnya itu berat. Orang kok harus menjadi presiden itu enggak. Untuk apa? Ya untuk menjaga apa yang dimiliki oleh beliau. Dimiliki yang pertama ajaran. Kedua adalah NKRI atau Nusantara ini. Dimiliki ketiga ada budaya ya, dan para leluhur. Itu yang dimiliki oleh beliau. Beliau itu kepada leluhur itu bukan main. Pada ibu itu disembah, dicuci kakinya untuk keramas segala macam gitu ya. Dan tugas saya oleh karena itu untuk melanjutkan beliau sekarang melaksanakan ajarannya. Yang ajaran yang belum sempat disampaikan Bung Karno adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kebangsaan sudah utuh Indonesia ya. Kemanusiaan oke, Bung Karno sangat memperhatikan rakyat tadi itu, kaum marhen tadi itu ya, yang menderita karena sistem ya. Nah, tugas yang kedua untuk mengerti Tuhan, ketuhanan tadi itu. Nggak ada jalan lain kecuali harus dekat dengan leluhur dan peninggalannya. Ya hanya itu. Oleh karena itu kuda lumping termasuk harus dilestarikan. Karena itu sejarah yang Sultan Agung Hanyokrokusumo III yang menyerang Batavia, ya, menyerang musuh Belanda. Nah, kemarin Bu Tusi kedatangan tamu dari negeri Belanda itu betul itu. Di sini saya ya duduk di sini karena kita datang ngomong-ngomongan sekarang di pantai selatan ya. Konon. Jadi kalau Bu Tusi didatangi sini di Bu Helmina 1000% saya percaya. 1000% saya percaya. Karena bangsa kita tuh pernah dirampok oleh Belanda 500 tahun VOC. 1602 sampai berapa itu 500 tahun ya oleh VOC itu. Apa aja yang tidak dirampok ke sana. Jadi di sana kaya itu karena kita, karena penderitaan bangsa ini. Dan kalau saya Ratu Wilhelmina sudah di alam sana,
ambisi Ibu Tusi seperti itu, saya 1000% sangat percaya. Termasuk yang disampaikan Mr. Dear dari Belanda mengatakan, Pak Jati, kalau negeri ini nanti sudah kembali ke kerajaan, seluruh harta di luar, di IMF, di Bank Dunia, dikembalikan. Karena itu milik bangsa Indonesia. Dan tadi jumlahnya 13 ya, 12 itu kan jam 12. Kalau jam 1, setelah itu jam 1, hanya 13 itu mempermudahkan sore apa isu yang doa ya. Jadi 12 itu titik kelima dan kita memulai harus teman. Terima kasih. Iya, sangat indah sekali malam hari ini menjelang tutup tahun. Banyak sekali hal-hal yang memang kita perlukan. Jadi dari rangkuman dialog yang tinggal sisa 20 menit ini ada titik kesimpulan bagaimana Nusantara ini memiliki kemampuan merangkum negeri menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan dari seorang rahim ibu dari kerajaan Singosari, dan dari situ sudah menjadi mercusuar dunia bagaimana Singosari memimpin dan melahirkan sebuah kerajaan besar yang namanya Mojopahit. Malam hari ini dalam dialog kita banyak disinggung tentang ibu. Tentunya malam hari ini juga saya berkesimpulan menuju 2021 peranan ibu ini perlu diberikan pada tahun-tahun berikutnya. Sangat berperan penting untuk melahirkan generasi di era masa datang. Karena generasi era datang ini sudah bukan lagi yang kanon, katanya kita menginjak zaman 4.0. Ternyata cuma umur 2 tahun. Mulai 2019 sampai dengan 2020. Dan di 2021 kita sudah bukan mancik lagi zaman 4.0. Seharusnya zaman itu bisa berumur 50 tahun. Ternyata ini enggak. Ini cuma 2 tahun 4.0. Dan kita sekarang masuk zaman 5.0. Apa? Zaman robot. Maka semua kondisi akan dikendalikan. Yang oleh sebab itu peran ibu ini sangat penting untuk melahirkan, bukan tentang kita akan dikuasai dengan ilmu teknologi, tetapi adalah rasa, melahirkan kasih. Dan ini yang peran yang harus diperankan ke depan di 2021. Demikian juga apa yang diutarakan bahwa malam hari ini secara ilmuwan. Mari metani bahwa kita punya gen, kita punya saraf yang bisa kita pergunakan ke depan. Menjadi sebuah keilmuan yang tidak pernah kita kenal, bahwa desain itu tradisional dan zen ini yang harus kita padukan menjadi sebuah keilmuan ke depan. Jadi kita tadi nggak gerambiang gitu. Yang orang di lapangan ini setelah mendengar ilmu ini bisa mengutarakan keilmuannya kepada dunia ke depan. Kenapa? Dunia ke depan tuh butuh kenyataan, kepekaan, permainannya saraf dan lain sebagainya. Ini bentuk kita ungkapkan. Nah, marilah kita cerna malam hari ini. Dan ada titik kesimpulan juga. Sumber awan. Malam hari ini kita masuk pada sebuah perenungan.
di mana media sumber awan banyak diketahui adalah media air. Kita tidak pernah masuk pada sebuah penelitian, tapi kita mengkaji penelitian itu dari Jepang. Sehingga kita terporak-porandakan. Belanda sudah menemukan suatu sumber yang dinamakan sumber waras, menjadi nama jalan, letaknya di Lawang. Tapi kita hanya diam aja. Padahal pada kala itu siapa yang mandi di situ selalu akan terjadi kesehatan. Nah, materi air ini yang tidak pernah kita baca, kita ajak dialog. Ternyata Jepang lebih cerdik. Maka mereka mencoba air itu mereka ambil wilayah sumber awan yang di ring 1, kualitas 1, menjadi materi infus, materi kehidupan, sumber makanan. Kalau sudah berbicara infus adalah berbicara sumber makanan bagi manusia. Dan ini disebarkan bukan untuk Nusantara ini saja. Di luar negeri mereka membeli air ini dari wilayah kita. Nah, hal yang demikianlah Jepang meneliti. Nah, dari pembicaraan ini mengapa demikian? Ternyata Jepang masuk pada penelitian. Materi air adalah berikanlah rasa kasih, maka kita akan menimbulkan energi. Maka ke depan jangan sampai lepas bahwa 2021 siapa yang kehilangan kasih, maka mereka akan tergilas oleh zaman. Ini jelas pesan-pesan ini malam hari ini yang kita terima, bahwa sebuah kekuatan dasarnya adalah pada kasih. Kasih pada siapa? Utama pada kasih diri sendiri, kasih pada keluarga, kasih pada atmosfer kehidupan. Nah, inilah maka titik kesimpulan kasih ini marilah kita jabarkan nantinya ke depan. Mulai esok kita harus kembali pada titik nol, yaitu kasih. Bagaimana kita menghormati kaum ibu untuk berbicara, mereka memberikan kasih di dalam mendidik, dalam berpikir, dalam ini. Karena hari-hari ini memang kondisi ibu-ibu ini agak otak ini ya, COVID ini mereka memperoleh dampak yang cukup besar gitu. Bagaimana membimbing anaknya yang sudah 1 tahun tidak sekolah. Bukan orang laki-laki yang ngajar, tapi ibu-ibu yang di rumah. Sulitnya bagaimana? Di endemik ini mereka harus menjadi guru. Nah, ini kondisi-kondisi yang harus kita jabarkan. Dan ke depan, maaf, sangat berat tugas ibu. 1 tahun anak-anak ini terutama di wilayah desa kampung, karakternya sudah terbentuk berbeda. Mungkin kalau sudah mulai dibuka sekolah normal, bangunkan anak untuk bangun pagi, ini tidak akan sulit gitu loh. Ya. Demikian juga mungkin mokong ya. Kalau bahasa sekarang bantah. Ya, ini akan terjadi di 2021 ke depan. Ya, inilah menjadi tugas sangat berat. Apa yang kita ambil kesimpulan ini? Ibu. Nah, harapan kami mungkin malam hari ini ada di antara kita, ibu kita sudah kembali kepada pangkuannya, seyogianya kita mengingatnya sebagai penebusan akal sehat kita. Bagaimana kita tidak pernah memberikan kasih kita kepada beliau. Ini perlu menjadi permenungan kita, agar mereka hari ini pun ngayomin kita, terutama sang ibu Kendedes yang telah melahirkan gen, maaf yang tadi sudah disinggung, gen
Dan gen itu mengalir, buktinya jadinya memang raja-raja besar. Nah, ini yang harus kita lahirkan, bagaimana adalah kesucian diri, kemurnian pikiran, kemurnian kasih. Oleh sebab itu malam hari ini itu titik kesimpulan saya. Mbak Nia akan membawakan sedikit tentang Honodoroko. Belum, nanti aja ya. Tentang buluan ya. Oh, badan sakit. Sampun. Ya, jadi untuk sementara waktu sambil menunggu jam kurang sudah pas. Oke, sudah pas. Baiklah, saudara, ibu, sahabat sekalian, tidak dinyana, tidak disangka pertemuan kita masuk pada titik puncak kita meninggalkan kenangan 2020 menuju 2021 sesuai dengan kondisi alam semesta. Hari ini yang ingin memakai media air, kami menyiapkan air, silahkan diambil sebelum kita meditasi untuk ditaruh di mukanya, nanti bisa dipergunakan mau diminum atau mau dibawa untuk mandi, monggo. Saya persiapkan dulu. Isi air. Banyak nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke, makasih. Oke. Monggo yang minat untuk pakai media air, Bapak jadi. Nanti kita bawa dalam doa masing-masing. Iya. Nanti taruh di masing-masing. Aku ngambil rumahnya boleh. Hah? Oh, boleh. Boleh. Tengger datang kundiran. Tengger kundir, tengger Singasari. Oh Malang. Gelas, Bang, enten gelas. Bekasnya air kan ini. Iya. Iya. Jangan. Kan jaluk kertas. Secara ilmiah penelitian ini sudah dilakukan oleh profesor dari Jepang. Tinggal sekarang kita yang memiliki keilmuan juga bagaimana kita kembalikan. Medianya adalah air. Di Jawa itu air sangat disakralkan, baik untuk minum, baik untuk mandi. Oleh sebab itu, monggo kita semuanya menyurahkan yang di hadapan kita, yang nanti akan dipandu Romo Jati akan membawakan dalam doa. Dan setelah itu, monggo nanti air bisa kita minum, tetapi tolong dengan kejernihan hati. Saya minta betul-betul kita curahkan. Kira-kira lampu bisa mati enggak? Bisa, bisa. Oke. Dipejain aja. Rogo kawula sedaya ingkang marak wonten mriki sak keluarganipun sedaya mugi tebihna reribet, tebihna saking sambekala, tebihna saking kudha rencana, kelak dhateng katentreman, kaluhuran, kepadang.
kita ing blai kabeh jin setan datang purun peneluan kanono wani niwa penggawe Allah gunane wong paring pawon langgeng jagat tuyo Gusti Tosan Allah sak kadang dinasih menembah dhateng panjenengan Gusti Kang Arya Jagat Gusti ingkang sampun mandhap dhateng kawula kala kadang-kadang kinasih sak lebetipun mana sak njawinipun mana Gusti panjenengan kakagungan kersa kawula menembah anggenipun badhe ngancik wancingipun taun 2000 kula nyuwun bimbingan panjenengan, pengayoman panjenengan. Mugi Gusti nyirnakaken sedaya balak saking Nuswantara. Sakmonten ugi ngilangaken balak kagem sedaya kadang kinasih kula. Gusti yang kala leluhur kala pinisepuh tanah Jawa kawula sembah sungkem dhateng panjenengan jasa panjenengan ingkang sampun rumat Negara Kesatuan Republik Indonesia Gusti para pinisepuh eyang Singosari ingkang sampun adeg anggenipun paring wenih kagem medalipun kerajaan Majapahit lan sakmenika kadang-kadang kawula kinasih sampun percados anggenipun eyang sabda palon ingkang sabda badhe narik yang 100 tahun wangsulipun atmosfer budi Majapahit ngrekataken satunipun Nuswantara sakmonten niki Bapa Proklamator sampun ngendikan menangi zaman menuju Indonesia baru. Nuswantara dados mercusuaripun dunia. Gusti tatanan ekonomi datang dunia saknika morat mari. Namun Nuswantara tasik saged bertahan. Mugi atmosfer menika langkung sae, langkung berkembang. Anggenipun kadang-kadang kawula kinasih pados tedang, pados ekonomi, nata keluarga. Mugi Gusti paring medhi ingkang sae. Oh
namong kaki among danyang kaki danyang sedaya kang wonten dhateng Nuswantara kawula gugah panjenengan sageta nyirnakaken sedaya pagebluk kang melanda dhateng Bumi Nuswantara. Mugi wiwit jam menika Nusantara sageta adem tentrem lan pinaringan sumilakipun sinar anggenipun Nuswantara dados mercusuaripun bumi dados percontohan dunia kagem tali asinipun Gusti kawula namung saged manembah dhateng panjenengan nenuwun dhateng panjenengan ngancik jaman menika era menika mugi sanak kadang kinasih kawula ingkang batosipun tasik kemrungsung sageta wiwit dinten menika panjenengan paring rasa kinasih welas asih sakmanten ugi amratipun para ibu-ibu ingkang benjang badhe miwiti bimbing generasi menika ingkang sampun kelebet mancik jaman kala wingi musim corona amrat Gusti amrat sanget kegiatan kita namung gandolan datang panjenengan Gusti mugi Gusti paring teguh rahayu selamat tebya ing sambikala rahayu 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 basuki langgeng sagung dumadi rahayu